Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat sejati. Sahabat sejati juga untuk orang-orang yang lemah dan menderita. Saudara-saudara, kita akan sharing pentingnya sikap yang benar sebagai orang Kristen terhadap orang-orang yang lemah. Memandang keindahan-Mu, Yesus, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Salam, kabar yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, aktivitas kita, bahkan mungkin hari ini ketika kita bekerja, tidak menutup kemungkinan ada masalah yang menimpa kita, dan itu menjadi beban dalam pikiran kita, membuat hati kita tidak tenang. Dan ini bisa menghalangi waktu-waktu istirahat kita, padahal istirahat sesuatu yang penting. Supaya kita kembali menjadi bugar, kita bisa bekerja dengan efektif untuk hari berikutnya. Oleh sebab itu, sebelum mengakhiri malam hari ini dengan istirahat, mari kita hampiri Allah Bapa kita di surga. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bahwa semua hal yang membuat engkau mengalami keletihan, kelesuan, bahkan menjadi beban berat dalam hidupmu, Tuhan akan memberi engkau kelegaan. Engkau bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua diberi satu kehormatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa untuk bisa menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa perasaan takut, tanpa perasaan takut dimurkai, dihakimi, karena Yesus Kristus sudah menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas hal itu. Bapa, kami saat ini menghampiri Engkau dengan seluruh keberadaan kami. Kami letih, kami lesu, kami berbeban berat. Ada banyak masalah-masalah yang membuat pikiran kami tidak tenang, hati kami tidak tenang. Kami bawa kepadamu karena kami percaya firman Tuhan bahwa Engkau akan memberi kami kelegaan. Bahkan kami sangat yakin Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau sanggup membuat mujizat atas setiap permasalahan hidup kami. Supaya melalui apa yang Engkau kerjakan, kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, ini kami, ini pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat sejati. Sahabat sejati juga untuk orang-orang yang lemah dan menderita. Saudara-saudara, kita akan sharing pentingnya sikap yang benar sebagai orang Kristen terhadap orang-orang yang lemah. Kita akan dengarkan dulu, karena di media kita sering dengar, bahkan mungkin kita punya tetangga, orang yang kita kenal memperlakukan orang yang dianggap lemah itu semena-mena. Dan kisah ini banyak. Mungkin ada yang bisa cerita salah satu kisah lah tentang hal itu sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih lanjut. Mungkin ini ya Pak ya, saya ada, sebenarnya sih banyak ya Pak ya, orang lemah, kalau derajat kita nggak sama, pasti dalam bidang ekonomi gitu ya Pak ya. Kadang-kadang saya melihat ketidakadilan di dalam hukum, itu ya Pak ya. Nah,
mereka itu kadang-kadang ada sih satu pernah saya lihat gitu ya. Jadi kalau udah kena hukum gitu Pak ya, dia tuh tidak bisa membayarkan pengacara atau apa, itu pasti tertindas banget gitu Pak. Itu saya sih melihatnya seperti itu. Nah kalau misalnya ada orang-orang yang seiman dengan kita yang menjadi orang yang kuatnya itu bagaimana Pak? Kalau seperti kayak gitu Pak? Oke, yang jelas pasti tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mesti punya sikap yang benar terhadap orang yang lemah. Itu bagian dari orang percaya itu menjadi berkat bagi dunia ini. Kita buka Ulangan pasal 24 ayat 6 sampai 22 ya. Saudara-saudara, Tuhan memang sangat menginginkan kita tidak boleh mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Tidak. Kalau kita diberkati Tuhan, itu menjadi sebuah tanggung jawab kita memberkati orang lain. Kalau Tuhan angkat kita menjadi lebih tinggi dari orang lain, status yang lebih tinggi, itu berarti sebuah tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan justru mengeksploitasi kelemahan mereka untuk kepentingan kita. Dunia ini kadang-kadang kan memang terbalik, orang miskin memperkaya orang kaya. Harusnya orang kaya menjadi berkat bagi orang miskin. Orang lemah membuat orang kuat jadi tambah kuat. Ini kan terbalik, mestinya orang kuat itu menolong yang lemah supaya menjadi kuat. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semua sebagai orang Kristen supaya jadi berkat. Memberi nilai lebih bagi dunia ini, salah satunya seperti itu. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memperlakukan orang-orang yang lemah? Ya ini lebih konkret ya, pertanyaan yang lebih konkret, jangan sampai kita hanya sebagai orang Kristen ini hanya berteori bahwa kita ini orang yang peduli dengan orang lemah. Kita tidak suka kalau orang memperlakukan orang lemah dengan cara yang tidak baik. Tidak, itu bukan sekedar wacana, bukan sekedar narasi indah, tetapi harus memang kita hidupi kebenaran Tuhan. Perikop yang tadi saya bacakan untuk saudara, yang saya katakan tadi, Ulangan 24 ayat 6 sampai 22, kita coba lihat ya, di situ ada beberapa hal yang Tuhan katakan, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang yang lemah. Kita baca ayat yang ke-14, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Jangan memeras orang yang lemah. Di situ katakan kan pekerja harian yang miskin dan menderita. Jadi sudah miskin menderita lagi. Itu penekanannya, berarti ini orang yang lemah. Jangan memeras. Jangan memeras, jangan mengeksploitasi mereka. Mereka itu butuh dukungan supaya mereka tidak miskin terus, supaya mereka tidak menderita terus. Mereka pekerja harian, kalau pekerja harian berarti kan penghasilan mereka bergantung apakah mereka bekerja hari itu atau tidak. Saudara-saudara, mungkin pekerja harian yang secara ekonomi itu agak berat, bisa saja kalau misalnya ada tukang cuci harian, kalau dia sakit, dia nggak bekerja, nggak dapat upah. Atau kalau enggak ojol kalau dia nggak kerja nggak dapat upah. Ada banyak profesi yang mereka orang yang suka bekerja, pemulung, dia bekerja, tetapi secara ekonomi juga pas-pasan, kesulitan bahkan. Apalagi kalau anaknya harus kuliah, wah itu berat sekali. Mau masuk SD gitu aja berat, kalau dia tidak bisa masuk negeri kan, sangat berat sekali. Ada banyak orang yang setiap hari harus bekerja untuk dapat penghasilan mencukupi kebutuhannya. Kalau dia sakit, berarti dia tidak akan dapat penghasilan. Orang seperti ini boro-boro menabung. Untuk kebutuhan hari-hari pun kesulitan. Nah, kalau orang yang bekerja seperti ini justru diperas, artinya membuat mereka semakin miskin, semakin menderita. Betapa jahatnya orang yang melakukannya. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita peduli dengan orang-orang seperti ini.
Kalau Bapak, Ibu, Saudara punya pekerja, punya asisten rumah tangga, punya pekerja-pekerja harian, penghasilannya mungkin kadang-kadang ada yang di bawah upah minimum rata-rata provinsi misalnya, kecil sekali, tetapi mereka mau lakukan karena nggak ada pekerjaan lain. Kita harus punya sikap yang baik terhadap mereka. Bahkan kita harus membuka kesempatan bagi mereka untuk bisa maju. Kita bisa mendukung mereka untuk maju, supaya mereka hidupnya berkembang. Jangan malah diabadikan, supaya mereka menderita terus, akhirnya bisa menolong saya terus, bisa bekerja terus kepada saya. Tidak, Tuhan ingin kita jadi berkat bagi mereka. Supaya dunia ini ada keseimbangan, Tuhan memang izinkan masih ada yang miskin tapi ada yang kaya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Justru di situ keseimbangan ada. Kasih itu bisa dipraktekkan. Yang lemah ditolong yang kuat. Yang kuat rela menolong yang lemah. Yang miskin ditolong yang kaya. Yang kaya ada kerelaan untuk menolong yang miskin. Sementara yang miskin, karena dia menyadari betapa murah hatinya orang kaya terhadap saya, dia bersyukur dengan hidupnya, dia menghargai pemberian itu, akhirnya memotivasi dia untuk bekerja keras, untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Dia bersemangat menjalani hari-harinya lebih baik karena dia sangat bersyukur sekali ada orang baik yang menolong saya. Itu menyadarkan dia bahwa, oh ternyata aku dikasihi, aku berharga. Itu akan mengubah hati orang punya motivasi yang tinggi untuk merubah hidupnya sendiri. Ketika kasih itu mengalir dalam setiap relasi sosial, di situ kehidupan orang itu akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Berubah hari demi hari. Jangan memeras orang yang miskin. Ini di luar konteks ya Pak. Saya dulu punya pengalaman ketika ada orang satu kampung saya, dia di rumah keluarganya. Di rumah keluarganya dan dia memang seperti dijadikan ART. Padahal keluarga kandung gitu, ponakan kandung. Nah ketika saya di SMS sama dia minta pekerjaan, tolong bang ini segala macam. Nah singkat cerita saya kasih pekerjaan, saya masukin ke pekerjaan di kantor saya yang lama dulu, tapi dia malah nusuk dari belakang, justru saya yang dijelek-jelek. Itu gimana Pak kalau seperti itu? Ya pasti adalah. Jangan berharap bahwa orang itu sebaik kita. Kita yang merasa baik aja kadang-kadang sebenarnya nggak baik juga. Ketika kita berbuat baik, kan motivasinya pertama, karena kita mentaati Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, saya mentaati Tuhan, makanya saya tidak memeras orang miskin, saya akan menolong orang miskin. Ketika kita lakukan, makanya orientasi kita itu bukan dapat apresiasi atau dapat kepuasan karena dia menghargai pemberian kita. Enggak, kepuasan kita karena saya mentaati Tuhan. Kepuasan saya karena saya bisa melakukan sesuatu yang baik yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika kita menolong orang, ada orang yang memang nggak tahu diri, itu banyak. Tapi ada juga yang tahu diri juga, banyak juga. Seperti orang menabur lah, apakah kita bisa jamin benih yang kita tabur pasti bisa tumbuh dengan baik? Ada yang tidak tumbuh juga kan? Ada yang buruk juga pertumbuhannya. Itu pasti, apalagi manusia berdosa, itu ada. Jangan kapok menolong orang lain. Itu saja, karena berbuat baik itu bagian dari tujuan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Menjadi orang baik itu proses hidup serupa dengan Kristus. Bukan supaya kita jadi bangga karena ketika kita menolong orang jadi lebih hebat dari kita. Bukan, apalagi dapat balasan. Enggak. Kalau toh itu kita terima ya puji Tuhan, tetapi itu bukan tujuan utama. Kalau bukan tujuan utama kan ternyata orangnya enggak, ya mungkin ditusuk dari belakang ya luka lah gitu ya. Tetapi
tidak akan membuat kamu kapok untuk berbuat baik kan? Artinya itu memang sakit, tetapi rasa sakit itu tidak menghentikan kamu untuk berbuat baik. Kalau kamu hanya orientasi pada satu kasus, akhirnya kamu berhenti mentaati Tuhan. Itu. Jadi kasih kita kepada Tuhan lebih kuat dari kejahatan orang di sekitar kita. Harus seperti itu sebagai orang percaya, ya. Memang kita tinggal di dunia yang jahat, diisi orang berdosa. Jangan serupa dengan mereka kan. Yang kedua, kita lihat ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gade. Kembali di situ orang yang lemah itu, kalau yang pertama tadi pekerja harian, yang ini ditunjukkan ini yatim piatu, janda dan yatim. Di masa itu kelompok orang yang lemah. Selain orang asing di zaman itu bahaya kalau orang kita pindah dari satu kota ke kota yang lain, itu di masa itu sangat berbahaya sebagai orang asing. Itu lemah karena di mana saja mereka tinggal bisa dirampok tuh. Jalan di mana saja mereka bisa dianiaya rame-rame itu. Beda dengan sekarang ya. Jadi itu mewakili orang-orang yang lemah. Jangan memperkosa hak mereka. Berikan hak yang semestinya kepada mereka. Kalau mereka bekerja dengan kita, berikan haknya. Ya harus diupah yang pantas. Jangan diperas, jangan diperkosa. Haknya, gajinya nggak diberikan, tetapi pekerjaannya dituntut terus. Cerita-cerita menyedihkan ada saja kita sering dengar kan. Ada orang yang bekerja di rumah tertentu jadi asisten rumah tangga, bisa berbulan-bulan nggak dibayarkan gajinya, suruh kerja terus, bahkan nggak boleh kemana-mana itu. Supaya tidak pergi, harus kerja terus. Dijanjikan mau dibayarkan bulan depan, tapi nggak dibayar lagi. Karena ingin dapat upah itu, orang akhirnya bekerja terus. Apalagi ada yang sampai disiksa, sudah nggak digaji, disiksa lagi. Sangat menyedihkan kalau yang melakukan itu adalah anak-anak Tuhan. Sangat tidak pantas dilakukan. Kita harus menghargai hak orang lain. Sebagaimana kita ketika bekerja, kita pasti ingin digaji pantas dong. Kalau kita bekerja, kalau kita punya pegawai, gaji yang pantas. Berikan hak dia sebagaimana seharusnya. Ketika kita menghargai hak orang lain, itu bagian dari kita lagi mengasihi orang itu. Jangan sampai kedengaran di media lagi orang Kristen rajin di gereja, melayani Tuhan, tetapi pegawainya tidak dibayar selama setengah tahun, bahkan mereka dianiaya. Itu menjadi kesaksian yang sangat buruk sekali. Saya agak sedikit tergelitik dengan tema ini karena ada beberapa kasus justru orang itu berpikir Kristennya ya begini ya modelnya. Yang tadinya dia melihat itu orangnya, waduh ini tentu sangat murah hati karena kalau berbicara itu banyak firmannya yang keluar, tapi begitu dalam penerapannya seperti dalam pekerjaannya ya, orang akan menuntut, misalnya kalau dia sudah kerja bagus, paling tidak kan ada tingkatan-tingkatannya. Ini begitu-begitu terus. Jadi orang bertanya, kapan saya bisa begini? Weh, saya dulu berjuang seperti kamu itu cuma dibayar 10 perak, kok kamu sekarang harus begini? Justru akhirnya orang berpikir, wah inilah ya orang Kristen ya. Jadi akhirnya memukul kita sendiri gitu. Gimana itu Pak? Jadi batu sandungan ya. Ya itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang terjadi di antara orang Kristen. Dan itu pasti menjadi batu sandungan. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Kan tidak. Berarti orang ini tidak konsisten dengan imannya. Kebenarannya kalau dari kasus yang Pak Theo tadi berarti kebenaran Bapak itu didasarkan pada pengalaman hidupnya. Harusnya kebenaran perilaku kita itu didasarkan pada kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, walaupun dia dulu seperti ini, begini-begini, tetap salah. Tetap salah. Jadi kalau saya menderita, orang lain juga harus menderita dong. Itu kan tidak adil.
perjalanan hidup tiap orang berbeda. Berikan haknya, jangan perkosa haknya. Kalau memang dia dapat bonus, berikan bonusnya. Kalau dia memang harus dapat kesempatan lebih, berikan kesempatan itu. Kalau itu menjadi haknya. Itu mungkin yang berikutnya kita bisa lihat ya. Bagaimana perhatian kita terhadap orang lemah itu jangan pelit. Ini jadi problem nih. Sebab itu tadi kan masalahnya sebenarnya mungkin pelit aja itu, nambah bayaran ke orang yang kerja sama dia. Kita baca ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ternyata salah satu rahasia berkat Tuhan apa? Peduli dengan orang miskin. Kita tidak akan pernah jatuh miskin gara-gara kita peduli, gara-gara kita murah hati dengan orang miskin, gara-gara kita menolong orang miskin. Tidak, justru itu rahasia semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau ini waktu itu ya, kebiasaan orang ketika panen kadang-kadang ada bagian tertentu atau area tertentu terlewat ini. Tidak dipanen. Dalam perjalanan, yang itu belum tuh. Atau sudah dipanen, kemudian sudah diikat, ketinggalan. Firman Tuhan detail loh katakan, jangan kembali, biarlah itu jadi bagiannya orang miskin tuh. Orang yang lemah. Bahkan orang-orang yang murah hati akhirnya terbiasa tuh. Menyisakan hasil panennya tidak dia tuai. Supaya setelah itu, janda, anak yatim, orang asing, orang-orang yang miskin ini, akhirnya mereka datang ke ladang mereka masih dapat bagian. Orang-orang yang murah hati seperti itu, artinya disengaja untuk berbagi. Supaya ada orang-orang yang membutuhkan makanan, masih bisa makan. Ini ajaran Tuhan mulia sekali kan. Nah ini sudah orang punya hak, diambil haknya, ditahan haknya. Betapa jahat sekali, dan itu justru dia sedang mensabotase berkat Tuhan atas hidupnya sendiri. Kalau ingin diberkati Tuhan, peduli dengan mereka. Peduli, ya. Tidak akan pernah membuat kita jatuh miskin gara-gara kita jadi orang yang murah hati kepada orang yang kekurangan. Berikan bagiannya yang seharusnya. Saudara-saudara, Tuhan berkati saudara sampai mana saat ini? Jangan tunggu saudara jadi kaya raya sekali, duitmu tanpa seri. Sudah sangat banyak sekali. Tidak, bisa belajar mulai hari ini. Hargai orang lemah. Hargai orang-orang yang lebih lemah darimu. Haknya diberikan sebagaimana seharusnya. Berbagi kepada mereka dari apa yang engkau miliki. Ketika kita lakukan seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih lagi. Supaya saudara menjadi semakin jadi berkat bagi orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati dan boleh kami terima saat ini. Bagi rumah tangga kami, bagi masa depan kami. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk peduli dengan orang-orang yang lemah. Kami tidak merampas dari mereka. Kami tidak menyerobot hak mereka. Tetapi kami justru memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki nasibnya, untuk meningkatkan keadaan ekonominya, untuk menjadikan mereka punya masa depan yang lebih baik. Tuhan, izinkan kami untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka. Semakin mereka diberkati, biarlah mereka juga boleh menjadi alat Tuhan membawa berkat itu bagi orang-orang yang lemah. Jangan biarkan anak-anak-Mu justru jadi batu sandungan, tetapi hati mereka itu Tuhan arahkan
untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lemah, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang lemah. Melalui apa yang mereka lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Kasih Tuhan itu menyentuh kehidupan orang-orang yang lemah. Mereka akhirnya boleh membuka hati terhadap Tuhan. Mereka ikut memuji dan menyembah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang lemah secara status sosial maupun ekonominya. Bapa di surga, kiranya belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Berkati mereka Bapa. Ubahlah nasib hidup mereka. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka supaya hidup mereka bisa keluar dari kemiskinannya, dari kekurangannya, karena mereka ada di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, jalan di mana Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan berkati setiap usaha yang sedang mereka lakukan, sekecil apapun Tuhan berkati. Kami sangat percaya ketika Tuhan memberkati, maka kekayaan mereka akan ditambah-tambahkan dan mereka semakin mengerti Tuhan sungguh mengasihi hidup mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, keadaan apapun yang saudara miliki saat ini tetap jadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Apalagi kalau saudara diberkati Tuhan lebih dari yang lain, semakin jadi berkat, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sulit, saudara sedang menderita, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan pernah putus harap. Bapa di surga itu Bapa yang murah hati, akan menolong, akan memberkati saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.